Dalam mendukung visi PTPN Group untuk menjadi perusahaan agribisnis nasional berkelas dunia, dilakukan akselerasi perbaikan kinerja operasional dan keuangan melalui program transformasi EBITDA. EBITDA menjadi salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesehatan dan daya tahan perusahaan untuk jangka panjang. Kalau kita ingin sustain, ingin bisa bersaing secara berkelanjutan, kuncinya satu. Bagaimana kita menghasilkan produk atau komoditi dengan harga yang paling murah. Saya ulangi, dengan harga yang paling murah terhadap kompetitor. Kuncinya itu, dari mana caranya itu? Maka tingkatkanlah produktivitas, tekanlah biaya. PTPN Group terus berupaya melakukan perbaikan kesehatan perusahaan ini melalui program transformasi EBITDA, baik dari peningkatan pendapatan maupun pengurangan biaya perusahaan. Tahun ini kita memasuki fase 2 dari transformasi EBITDA yang meliputi 9 program yang berkelanjutan dari Juni 2021 dan 1 program baru yaitu Operational Excellence. Sebagai pengingat, berikut ini beberapa hal yang telah berhasil kita capai pada program transformasi EBITDA fase 1. Launching PTPN Juara pada tahun 2021, peningkatan EBITDA sebesar 1,4 triliun pada fase 1 melampaui target yang sudah ditentukan. Kita telah sukses menjalankan program-program enablers seperti review performa bulanan seluruh anak perusahaan serta menyatukan performa operasional. Pada fase kedua ini, program Revenue Enhancement bertujuan mengoptimalkan penjualan produk bersertifikasi dan memaksimalkan penjualan langsung kepada pembeli tanpa melalui trader. Salah satu inisiatifnya adalah mengoptimalkan penjualan crude palm oil dan palm kernel oil bersertifikasi dan transformasi bisnis retail. Kedua, program Procurement Excellence bertujuan efisiensi pengadaan dan perbaikan proses. Salah satu inisiatifnya adalah sentralisasi pengadaan pupuk, bearings, dan kategori lainnya untuk realisasi peluang penghematan. Ketiga, program Logistics Optimization bertujuan menghemat biaya pengangkutan tandan buah segar. Salah satu inisiatifnya adalah standarisasi optimasi komponen dan tarif kontrak pengangkutan tandan buah segar dan crude palm oil. Keempat, program Zero Based Budgeting bertujuan mencapai presentase dan klasifikasi biaya umum dan administrasi yang terstandar. Contoh inisiatifnya, evaluasi dan optimasi biaya perjalanan dinas, biaya lain-lain, biaya konsultan, kendaraan dinas, pengelolaan kantor perwakilan, dan mes. Kelima, program Cash Office bertujuan transparansi posisi kas dan pengelolaan kas yang optimal. Hal ini dilakukan melalui inisiatif pelaksanaan Cash Integrated Forum atau CIF dan pembentukan komite investasi. Keenam, program Organizational Excellence memiliki tujuan standarisasi kuantitas SDM dan peningkatan kapabilitas SDM. Contoh inisiatifnya, standarisasi SDM di fungsi pemeliharaan tanaman. Ketujuh, program Operations Control Tower bertujuan monitoring secara real-time indikator kinerja operasional di seluruh kebun dan pabrik. Contoh inisiatifnya, penggunaan dashboard dalam evaluasi kinerja bulanan dan mingguan untuk seluruh komoditas. Kedelapan, program Management Review Cycle atau MRC bertujuan mengevaluasi kinerja dan progres EBITDA program secara berkala di holding dan anak perusahaan. Contoh inisiatifnya, koordinasi dan pengambilan keputusan antara holding dan anak perusahaan melalui rapat BOD Monthly, BOD Weekly, dan Direktur Pembina. Kesembilan, Strategic Transformation Office atau STO bertujuan mengawal dan mempercepat implementasi program transformasi EBITDA. Hal ini dilakukan melalui pertemuan rutin STO Holding dan STO anak perusahaan serta tracking proyeknya. Dan terakhir ke-10, program baru pada fase ini, program Operational Excellence dengan tujuan meningkatkan output komoditas melalui optimalisasi proses kerja di kebun dan di pabrik. Berkat Operational Excellence, resolusi isu di lapangan menjadi cepat dan eskalasi isu menjadi mudah. Mari segenap insan PTPN
Kita bekerja keras dan ikut berkontribusi guna menyukseskan transformasi EBITDA demi PT PN Juara.